Tadi kami diperiksa identitas kami. Saya dan teman-teman ini siapa? Anda itu siapa? Makanya kami tadi bawa berita acara sumpah. Kunci dari advokat itu adalah berita acara sumpah karena itu hanya bisa dikeluarkan oleh pengadilan tinggi di mana tempat kita berdomisili. Dari berita acara sumpah kami ditanya lagi, Anda itu tergabung di organisasi mana? Ya kan? Itu namanya kartu tanda advokat. Jadi tadi kami menyerahkan satu asli berita acara sumpah, fotokopinya sudah saya lampirkan. Yang kedua, fotokopi atau asli kartu tanda advokat. Setelah itu kuasa tadi diperiksa, diverifikasi dan dilihat apakah kuasa ini sudah terdaftar resmi atau tidak di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alhamdulillah secara administrasi saya telah memenuhi syarat sehingga sidang diteruskan dengan memeriksa identitas daripada tergugat 1 dan tergugat 2 seperti itu. Tadi karena ada 3 pihak yang belum hadir, maka sesuai dengan peraturan mereka harus dipanggil lagi secara patut, diberi waktu 2 minggu untuk memanggil kembali. Seperti itu. 3 pihak aja Bang, turut tergugat 1, 2, dan 3 itu siapa aja Bang? Turut tergugat 1, 2, dan 3, yang satu adalah kepolisian, yang kedua adalah kejaksaan, yang ketiga adalah PT Bumi Wasesa yang ada di BSD. Sidang ditunda sampai kapan Bang? 2 minggu lagi dari tanggal hari ini. Tanggal berapa tuh Bang? 11. Tanggal 11. 11 Juni ya? Ya. Oke. Jadi seperti itu, ya kita ikuti lagi prosesnya. Yang penting supaya teman-teman paham semua kenapa nih kita mengajukan gugatan ini kita meminta perlindungan kepada Yang Mulia Pengadilan, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Kepolisian, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Jaksa Agung. Ini loh, saya ada masalah seperti ini yang menurut saya ini bukan persoalan pidana. Ini menurut saya adalah persoalan adanya ingkar janji, adanya sebuah kesepakatan secara lisan dan seterusnya. Itulah yang saat ini kita uji dan kita meminta perlindungan. Sekali lagi ini kita meminta perlindungan kepada kepolisian dan meminta perlindungan kepada Jaksa Agung supaya bisa memberikan perlindungan secara hukum kepada Nikita Mirzani, seperti itu. Bang, minta tanggapannya Bang, bahwa pihak tergugat mengatakan bahwa gugatan Abang Perdata ini adalah modus untuk menghentikan pidana Bang. Saya tidak menanggapi, tanya sama yang bersangkutan. Yang jelas secara hukum gugatan itu dibenarkan dan di dalam KUH Perdata ada yang namanya gugatan wan prestasi dan ada yang namanya gugatan perbuatan melawan hukum. Kalau wan prestasi itu adalah ingkar janji atau seseorang yang tidak mentaati apa yang pernah disepakati. Kesepakatan itu bisa lisan dan bisa tertulis secara hukum. Makanya namanya wan prestasi atau artinya ada seseorang yang ingkar janji. Kejadian berawal dari November 2024, itulah asal terjadinya kesepakatan lisan di antara. Bagaimana kesepakatannya nanti kita uji di persidangan. Jadi itu adalah hak yang diberikan secara hukum dan itulah yang diminta sama Nikita Mirzani. Nikita Mirzani waktu saya besuk dia bilang, Bang, sudah saatnya Abang ajukan gugatan wan prestasi, sudah saatnya saya meminta perlindungan kepada Kapolri, saya meminta perlindungan kepada Jaksa Agung atas masalah yang menimpa diri saya karena saya tidak kenal dengan yang bersangkutan. Saya tiba-tiba dihubungi dengan seseorang melalui staf saya atau Ismail Marzuki. Saya tidak kenal kepada tergugat. Itulah persoalannya. Makanya Nikita, Abang ajukan gugatan wan prestasi, saya meminta perlindungan Bang sama Kapolri. Saya ingin meminta perlindungan Bang kepada Jaksa Agung. Sehingga itulah mereka karena ada bagian dari persoalan pidana, mereka kita jadikan turut tergugat supaya bisa memberikan perlindungan kepada Nikita Mirzani dalam perkara yang ada di kasus pidananya. Tapi di kontrak perjanjian itu tertulis atau lisan? Lisan. 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 Itu menguatkan untuk bukti Bang? Lisan. Jadi di KUH Perdata itu tidak tertulis ada lisan. Yang penting memenuhi syarat. Syaratnya adalah kesepakatan itu adalah sesuatu yang halal, para pihaknya ada, subjek dan objeknya ada dan